Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastis aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa. Pengujian yang sama dilakukan akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Soalnya, hitunglah tegangan dan renggangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang pertama kita masukkan rumusnya. Tegangan F per A. F itu sama dengan gaya pada benda dan A itu sama dengan luas penampang. Di sini kita bikin F-nya sama dengan 40 kN atau dibikin ke Newton menjadi 40.000. Luas penampang belakang A sama dengan akar pangkat 2 per 4. A sama dengan akar kali 0,04 pangkat 2 sama dengan 0,001256664 meter kubik. Tegangan sama dengan 40.000 dibagi 0,001256664. Hasilnya didapatkan 31,830 MPa. Adapun delta L atau sama dengan perubahan panjang sama dengan 2 mm atau dibikin ke meter 0,002 meter. Adapun L itu luas L itu panjang awal yaitu 1,5 meter dan E itu modulus elastatis 0,002 dibagi 1,5. Adapun hasilnya 0,001333. Kita lanjut yang hitunglah panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Adapun jawabnya delta L atau perubahan panjang sama dengan tegangan panjang awal per E modulus elastisitas sama dengan tegangan sama dengan 31,83 dikali 10 akar 6 10 pangkat 6. L nya sama dengan 1,5 meter. E sama dengan 200 dikali 10 pangkat 9. Kita jawab di sini delta L sama dengan 31,83 dikali 10 pangkat 6 dikali 1,5. 1,5 ini panjang awalnya 1, dibagi 200 kali 10 pangkat 9, dimana didapatkan hasilnya 0,000239 meter, sama dengan kalau kita ubah ke milimeter 0,239 mm. Baik, kita lanjut lagi. Yang C, jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Adapun jawabannya, modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu.
Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan renggangan di wilayah deformasi elastik, di mana tegangan adalah gaya yang menyebabkan deformasi dibagi dengan daerah di mana gaya diterapkan, dan renggangan adalah rasio perubahan beberapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang. Bahan baku terbagi baku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi, di mana modulus ini terbagi 3 modulus. Yang pertama, modulus Young atau modulus tarik. Ini menjelaskan tentang elastisitas tarik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk sepanjang sumbu ketika stres berlawanan di aplikasi sepanjang sumbu itu. Itu didefinisikan sebagai rasio tegangan tarik terhadap renggangan. Yang kedua, modulus geser. Modulus geser atau modulus kekuatan menjelaskan kecenderungan sebuah objek untuk tergeser deformasi bentuk pada volume konstan ketika diberikan kekuatan berlawanan. Yang terakhir, modulus Brooke. Kejelasan elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda segala arah ketika diberi tegangan seragam ke segala arah didefinisikan tegangan Volt. Kita lanjut lagi. Itu soal nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, renggangan, dan aplikasinya. Dalam desain, di mana yang kita tahu di sini ada diagram tegangan renggangan. Adapun definisikan saya bikin di sini. P itu batas proporsional. Sampai batas ini tegangan berbanding proporsional terhadap renggangan. Sebelum mencapai titik ini, material tidak mengalami perubahan bentuk. Yang E sama dengan batas elastis. Sampai batas ini, material terjadi perubahan bentuk, namun masih akan kembali ke bentuk semula. Setelah batas E terlampaui, material akan berubah bentuk dan tidak kembali ke bentuk semula. M itu batas Moeller. Di batas ini, material akan terjadi perubahan bentuk yang signifikan, tapi masih belum terjadi patahan. Ini mana kita lihat, ini kawan-kawan, batas M. B sama dengan titik kritis atau batas patah. Di titik ini, material akan patah yang disebut batas kekuatan patah. Dan Z, titik patah. Titik ini komponen akan patah dengan sendirinya tanpa adanya penambahan beban. Adapun di diagram ini ada Rm dan Re, di mana Rm itu resistance maksimum, kekuatan tarik maksimum sampai patah, dan Re resistance extending, kekuatan tarik sampai molor. Kita lanjut lagi. Seperti ini penggunaan elastisitas pada sehari-hari. Ini contoh pembentukan suatu benda. Untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang diinginkan, dilakukan pemberian gaya sampai terjadi deformasi plastis pada benda kerja. Biasanya digunakan tool berupa cetakan die dengan bentuk yang diinginkan dengan diberikan gaya tekan sampai melewati tegangan luluh atau yield strength material tersebut sehingga terjadi bentuk sesuai cetakan karena terjadi deformasi plastik. Ini kita lihat sini start of matingnya, di sini yield points atau start of plastic region, elastic region. Ini true strength, ini true stress. Kita lanjut lagi.
Sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4. Material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Diketahui L atau panjang awalnya 50 mm, bebannya 100 kg, safety faktornya 4, yield strength-nya 250 MPa. Rumusnya F sama dengan M dikali Y. F sama dengan 1000 dikali 9,81 M per S. F sama dengan 9,81 Newton. Untuk mencari tegangan sama dengan yield strength dikali safety factor, di mana yield strength-nya 250 MPa dan 4 sama dengan 62,5 MPa, sama dengan 6 diubah ke milimeter menjadi 62,5 Newton per milimeter kubik. Dimana A sama dengan F per A, 9,81 Newton dibagi 62,9 Newton meter sama dengan 156,96 Newton meter per kubik. Untuk mencari diameter minimum dan luas, A sama dengan akar dikali R kuadrat, di mana 156,96 sama dengan 3,14 kali R kuadrat. R kuadrat turun menjadi 156,96 dibagi 3,14. Dapatlah hasilnya 49,987 mm kubik. R sama dengan akar dari 49,987 sama dengan 7,7 mm Newton. Tegangan sama dengan 2R. Tegangan sama dengan 2 dikali 7,7 mm. Dapatlah hasilnya 14,14 mm. Sekian dan terima kasih.